juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah diperingatkan 1400 tahun yang lalu oleh baginda Muhammad SAW. Karena ini tidak diindahkan, diabaikan perintah Nabi ini, maka semakin banyak itu kejahatan di tengah masyarakat. Semakin banyak kejahatan. Kejahatan itu macam-macam loh. Ya, gunjing itu ya kejahatan. Namimah, ngadu domba ya kejahatan. Jelek-jelekan orang itu juga kejahatan. Hal-hal yang gak enak itu ya. Yang dilarang Allah dilakukan itu juga kejahatan. Apa itu? Saya akan bacakan, mudah-mudahan barokah buat yang membacanya dan yang mendengarkannya. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ayyara akhahu bi dzanbin lam yamut hatta ya'malah." Rawahu Tabrani. Masya Allah ya. Maaf, rawahu Tirmidzi. Ya, rawahu Tirmidzi. Man ayyara akhahu bi dzanbin. Siapa yang menghina saudara muslimnya atas dosa yang dilakukannya, maka dia tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia sebelum dia melakukan dosa yang sama. Ngeri. Jadi misal contoh, kok ada teman kita ya melakukan dosa A gitu. Teman kita melakukan dosa A. Terus kita menghinanya. Kamu tuh kok jadi muslim kok modelnya seperti itu, menghina. Menghina. Janjinya Nabi Muhammad SAW, dia yang menghina saudara muslimnya atas dosa yang dilakukan saudara muslimnya, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa yang sama. Kok jadi senyap semua kenapa ini? Mulai ingat-ingat ya, sopo ya tak itu ya. Ngeri. Hati-hati, kamu lihat pelacur, perempuan-perempuan, ibu-ibu, lihat pelacur, terus menghina, wedok kok kaya ngono, enten ono, bakal podo awakmu. Walaupun bentuknya nanti berbeda, tapi hakikatnya sama. Naudzubillah min dzalik. Mas-mas ini, ya, lihat ada temennya mungkin kok melakukan kemaksiatan. Contohnya sakarepmu gitu ya. Terus kamu menghinanya. Wong kok kaya ngono. Menghina ya. Dalam hati ada penghinaan, merendahkannya, menghinakannya. Maka lihat saja, kamu akan melakukan yang sama. Itu pasti itu, gak mungkin Kanjeng Nabi salah SAW. Pasti. Lah kenapa sampai Rasulullah SAW mengajari seperti ini? Jangan kamu cela, jangan kamu hina saudara muslimmu atas dosa yang dilakukannya. Luar biasa. Wes genah-genah dosa gak itu dielek-elek. Sudah jelas-jelas berbuat dosa yang haram, gak boleh kita menghina muslim yang lain. Apalagi muslim yang gak berbuat dosa. Masya Allah. Gak ada hujan, gak ada angin, ada muslim kita caci, kita maki, kita hina. Wah itu nanti sebelum meninggal ngalami A sampai Z itu. Naudzubillah min dzalik. Mulailah di sini setan berbicara. Apa terus lah ya orang amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kemudian gak amar ma'ruf nahi mungkar. Terus emangnya kalau ada orang mabuk suruh diemin aja, orang judi suruh diemin aja, maling suruh diemin aja, korupsi alias maling juga, ya kan? Suruh diemin aja, orang zina suruh diemin aja, maksiat diemin aja. Begitu Ustaz, ya Habib. Bukan begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib, tapi tidak menghina. Menghina itu lain. Contoh, ada seseorang yang berbuat maksiat A. Begitu kita melihatnya, hati kita itu sedih dan sayang. Ya Allah, sedih. Ini kalau sampai tidak bertobat, saudaraku bisa tersentuh api neraka. Sedih. Langsung yang muncul apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Setelah itu kita tutup aibnya. Jangan sampai orang tahu. Jangan sampai orang tahu. Sayang. Kemudian, ini sudah amar ma'ruf nahi mungkar belum nih? Sudah. Siapa nggak bisa merubah dengan tangan, minimal dengan lisan, yaitu doanya diantaranya dengan hati, dengan doa. Kalau bisa ngomong, bagus, parani. Caranya ngomong bagaimana? Ya nggak langsung dikandani, dek, ojo zina, haram rokok gitu. Nggak masuk. Yang ada apa? Dek, iya. Di samping rumah jenengan tuh ada tempat yang bisa dibuat pengajian nggak? Deket-deket situ. Loh, ada apa? Saya itu mau bawa Habib Novel pengajian di sana. Masya Allah. Siapa Habib Novel? Belum kenal toh? Iya, bodoh.
mulai ngobrol. Betul kan ya ngobrol. Nah nanti dengan ngobrol itu hati ketemu hati. Proses namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak ujuk-ujuk gebyur. Ada prosesnya. Didakwahi pelan. Karena niatnya merubah, bukan menyingkirkan. Merubah. Fal yughayyirhu. Hendaknya dia merubah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan. Tapi tidak dengan menghinakan. Tidak dengan menghinakan. Nah sekarang yang terjadi Masya Allah. Begitu mudah itu kita tuh senang lihat orang bermaksiat gitu ya. Senang menghina maksudnya. Itu. Apalagi ketika orangnya jalan hadir majelis. Yang biasa maksiat ini datang ke pengajian. Terus kita nih duduk di soft paling depan, lihat orang itu datang. Mulai senggol-senggolan. Masya Allah. Terus ngasih sama cepet foto, kirim di grup. Dia datang. Masya Allah. Ada enggak yang model begitu? Ini bahaya ini. Akan diuji dengan melakukan kemaksiatan yang sama. Makanya enggak ada, penghinaan itu enggak ada kepada ahli maksiat. Yang ada didoakan, disayangi, ditutup aibnya, dimintakan ampun untuknya. Setelah itu diajari agar tidak terjerumus pada kesalahan yang sama. Nah, sekarang ini enggak kita ini. Makanya perlu kita bereskan diri kita semua. Jadi muslim yang betul-betul baik. Jangan pernah mengeluhkan musibah kepada manusia. Kemudian jangan pernah menghina orang yang berbuat dosa. Doakan, tutup aibnya, mintakan ampun, nasihati dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan dalam memberikan nasihat. Karena memberikan nasihat itu baik amar ma'ruf maupun nahi mungkar itu ada ilmunya. Gak bisa sembarangan. Contoh, saya mau kasih contoh sederhana. Ada anaknya teman kita mabuk. Anaknya teman kita mabuk. Terus kita marahin. Kamu itu jadi anak gak beres, mabuk saja. Tiru tuh anak saya, hobinya ke masjid. Gak seperti kamu mabuk-mabuk. Di kampung ini, teriak-teriak. Saya mau nanya, bapaknya kira-kira ridho enggak anaknya dibegitukan? Akhirnya terjadi apa? Justru bapaknya moro. Jangan kamu jelek-jelekan anak saya. Emangnya anakmu mulai bapak itu. Yang tadinya ini katanya mau nasehatin, akhirnya bapak ketemu bapak. Akhirnya nyat ke bapak rabecus. Wah, Masya Allah. Terpaksa Pak RT jadi dulu damai itu nanti. Karena akan terjadi huru hara. Karena caranya salah. Betul, kita akan selamatkan anak ini, tapi ada caranya. Makanya mau amar ma'ruf nahi mungkar harus bila ilm, harus punya ilmu, harus belajar. Sampai-sampai dikatakan untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, dusta itu diizinkan. Untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, dusta itu diizinkan. Padahal dalam ilmu yang kita pelajari dilarang berdusta. Tambah jujur-jujuran. Mas, saya enggak mau mengadu domba ya Mas ya. Tapi saya mau jujur, kemarin tuh kamu dibicarakan loh sama dia. Saya mau nanya, ini jujur apa kurang ajar ini? Yang diomongkan betul. Kamu kemarin diomongkan loh sama dia. Ini jujur yang salah. Jujur yang salah. Wah, ada dusta yang justru pahalanya jannah. Teman kita nanya sama kita. Tentang seseorang yang dia benci. Tentang seorang yang dia benci. Gimana kabarnya dia itu, yang sok itu? Wah, kamu belum dengar tuh, apa? Saya kemarin mendengar, dia itu muji-muji kamu. Orang mungkin, orang percaya, tak celuk ke koncomu sijine. Kontak, tekorene ya, ngomong podo be aku. Nah, partner dusta, saudara-saudara. Betul katanya, dia muji-muji saya, oh iya, katanya kamu tuh banyak jasanya buat dia, bla 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 bla. Aneh ya, berubah kita ya. Tinggal kue sing huru. Nah, Masya Allah. Mulai ini datang ke sana ngomong, kamu dipuji-puji di sana. Jadi KBK yang ngapusi, kini ngapusi, yang kono ngapusi. Tapi untuk mendamaikan dua orang, ini dusta yang dipuji ini. Jangan pula juga, ini kadang-kadang ini oknum-oknum ibu-ibu terlampau sayang sama temannya, jujur. Dek, ya, kamu cek tuh suamimu. Loh, kenapa? Saya lihat kemarin dia itu pergi ke kampung sana sama cewek lain.
Aku lihat dengan mataku sendiri, aku nggak dusta loh, ini jujur aku. Masya Allah. Ini jujur yang nggak boleh gitu. Nggak boleh disampaikan. Karena bisa menghancurkan rumah tangga seseorang. Ada ilmunya, semua ada ilmunya.